Oke, kita semua pasti pernah dengar rasa ini nih. Ada bisikan-bisikan kecil gitu di kepala yang suka ngedorong kita ke arah yang salah. Atau pas mau berbuat baik, malah muncul keraguan. Sebenarnya, dari mana sih datangnya pikiran-pikiran kayak gitu? Nah, dalam tradisi Islam, ternyata ada jawaban yang spesifik banget soal ini, yang melibatkan 3 sosok tak kasat mata. Yuk kita bedah satu persatu. Coba deh, pernah nggak kamu benar-benar berhenti sejenak dan mikir, kok tiba-tiba muncul pikiran jelek ini ya? Tadinya lagi adem ayam, semenit kemudian pikiran kita udah penuh sama hal negatif. Atau ada dorongan buat ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu salah. Ini tuh perjuangan yang kita semua alamin, dan sudut pandang yang akan kita bahas kali ini menawarkan jawaban yang cukup terstruktur. Menurut ajaran Islam, sumber dari semua gangguan ini datangnya dari makhluk gaib yang kita kenal sebagai jin. Sebagian dari mereka ini punya satu misi utama, menggoda dan menyesatkan manusia. Nah, mereka ini tuh kerjanya kayak pasukan yang terorganisir banget loh. Ada pemimpinnya, ada juga prajurit-prajurit setianya. Yuk, kita kenalan sama mereka? Oke, kita mulai dari yang paling atas ya. Puncak komandonya, sang jenderal dari semua godaan, iblis. Kisahnya ini jadi titik awal dari konflik abadi antara kebaikan dan keburukan, setidaknya dalam kerangka ini. Jadi, siapa sih iblis ini? Coba bayangin deh, di hadapan sang pencipta langsung, dia menolak satu perintah untuk menghormati Adam manusia pertama. Penolakannya ini bukan karena apa-apa, tapi murni karena kesombongan. Dia ngerasa dirinya jauh lebih hebat. Dan cuma karena satu aksi pembangkangan inilah, mulailah permusuhan abadi terhadap kita semua, umat manusia. Dan sumpahnya ini, wah benar-benar mengerikan. Setelah diusir karena pembangkangannya itu, iblis cuma minta satu hal, penangguhan, atau umurnya dipanjangin sampai hari kiamat nanti. Tujuannya cuma buat satu misi, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyesatkan manusia. Sumpah inilah yang jadi mesin penggerak di balik setiap godaan yang kita rasain. Nah, kalau iblis itu jenderalnya, setan ini adalah pasukannya. Merekalah yang jadi ujung tombak di lapangan, yang menjalankan misi besar iblis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nih yang penting buat dibedain. Setan itu bukan nama satu individu ya, tapi lebih ke gelar atau sebutan untuk semua jin yang memilih jadi pengikutnya iblis. Merekalah agen-agen aktif di lapangan yang berinteraksi sama kita, yang kerja tanpa lelah buat mewujudkan sumpah pemimpin mereka. Terus, gimana cara kerja mereka? Lewat bisikan. Wah, mereka ini jagonya soal bisik-bisik. Mereka yang menanam benih-benih keraguan, memunculkan rasa males yang tiba-tiba datang pas kita mau ibadah. Dan yang paling bahaya, mereka bikin jalan menuju dosa itu kelihatannya indah dan masuk akal banget. Itulah taktik utama mereka. Oke, sekarang kita geser dari yang umum ke sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dekat lagi sama kita. Dari konflik besar di luar sana, kita masuk ke pertempuran di dalam diri kita masing-masing. Yuk kita ngomongin soal Korin. Konsep yang satu ini benar-benar personal banget. Coba bayangin, dari mulai kamu lahir, ada satu pendamping gaib yang ditugasin khusus buat kamu. Pendamping ini namanya Karin, selalu ada bareng kamu. Dia tahu semua rahasia kamu, ketakutan kamu, kelemahan kamu. Dia tuh kenal kamu luar dalam, mungkin lebih dari siapapun. Terus, apa tugasnya? Nah, bedanya sama setan pada umumnya, bisikan Karin ini nggak ngasal. Bisikannya tuh custom made, dirancang khusus buat kamu. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan, kelemahan mana yang harus diserang, dan membisikkan hal-hal negatif yang paling efektif buat ngejatuhin kamu. Dia itu arsitek dari keraguan pribadimu. Tapi, nah, disinilah ada kabar baiknya. Meskipun kehadiran Karin ini konstan dan personal banget, pengaruhnya itu nggak mutlak. Ada kok caranya buat ngelawan. Ada cara buat bikin bisikannya jadi nggak mempan dan justru memperkuat suara hati kita. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama hierarki para penggoda ini. Dari iblis sang pemimpin, setan sebagai pasukannya, sampai Korin sebagai pendamping pribadi kita. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngadepinnya? Oke, kita rangkum bentar ya, biar jelas. Pertama, ada iblis, sang arsitek utama dengan sumpahnya yang besar itu. Lalu ada setan, pasukan eksekutor di lapangan yang menggoda kita secara umum. Dan yang terakhir, Korin, agen pribadi yang nempel terus sama kita, yang serangannya bersifat super personal. 3 tingkatan, tapi tujuannya cuma satu, menyesatkan manusia. Nah, inti dari semua ini sebetulnya adalah pertarungan spiritual ini bisa kita menangkan. Menurut perspektif ini, kuncinya terletak pada memperkuat iman dan terus-menerus mengingat Sang Pencipta,
atau berzikir. Gampangnya gini, semakin kita memperkuat hubungan spiritual kita, semakin lemah dan gak ngaruh bisikan-bisikan mereka. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan kita masing-masing. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak banget bisikan, baik dari luar maupun dari dalam. Penjelasan ini menyoroti satu sudut pandang tentang dari mana sumber bisikan negatif itu datang. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, di tengah semua suara itu, bisikan yang mana yang akan kita pilih untuk didengarkan dan diikuti?